Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa hawla quwwata illa billah radhiyallahu ankum wa qala li habib al-imam Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi dunya amin. Man lam yadfa' anhu al-faqrah qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiruh. Kadzalika man lam yattafi' bi qalilil ilm fa huwa min al-intifa' bi katsirihi ab'adu. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf. Jadi Al-Fikir datangnya sebetulnya sebelum Jumat udah di Sampang ya. Pas nanti khobar, nunggu khobar gitu aja ya. Insyaallah kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin. Man lam yadfa' anhu faqrah, orang yang tidak dapat mencegah dari itu orang dari butuh kepada manusia, itu qalilul mal, sedikitnya harta. Sedikit harta rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mencegah dia dari butuh kepada manusia. Selalu masih merasa butuh kepada manusia, selalu merasa tidak cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Lam yuhassil lahu al-ghina kathiru, maka banyaknya harta pun tidak akan mencegah dia daripada tidak butuh kepada manusia. Banyaknya harta pun akan merasa dia tetap merasa dirinya nggak punya. Berarti orang itu kaya itu bukan dari banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana Nabi mengatakan laisal ghina ghinan nafsi innamal ghina laisal ghina ghinal mal innamal ghina ghinan nafsi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kekayaan itu adalah kayanya harta, enggak. Justru orang kaya harta tapi kalau bukhul itu hakikatnya dia adalah fakir. Tapi orang kaya itu adalah kaya hati. Orang nggak punya, dia itu hakikatnya dia adalah kaya hati. Dia itu hakikatnya dia kaya. Diceritakan dulu itu di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu ada dua ulama besar. Yang satu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sama-sama tinggal di Siwon. Yang satu guru beliau Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Sakaf. Tapi Habib Muhsin ini tidak punya apa-apa. Habib Ali kayanya luar biasa. Saking kayanya Habib Ali ini pernah masa kelaparan di Sewun 3 bulan. Ya, seluruh orang itu datang ke Sewun untuk mendapatkan jamuan dari Habib Ali. Jadi satu kota itu dijamu sama Habib Ali, makanya 3 kali selama 3 bulan. Satu kota nih dijamin makanya 3 kali selama 3 bulan. Habib Muhsin gak punya apa-apa, tapi mereka berdua hakikatnya adalah kaya. Habib Ali kaya dengan kedermawannya. Habib Muhsin kaya dengan merasa tidak butuh kepada manusia. Hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu, manusia itu wataknya itu adalah kalau sudah bukhul, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan, wa lam yamla'u jawfa ibni Adam ila turab wa yatubullah ala man tab." Kalau seandainya manusia itu punya 2 wadi dari emas. Wadi itu berarti ada 2 gunung, tengah-tengahnya ini namanya wadi ya. Ada 2 wadi lembah ya. Ada 2 lembah daripada emas. Kira-kira berapa itu hartanya ya? 2 lembah. Katanya labtagha thalithan, maka dia akan mengharap yang ketiga. Enggak merasa puas. Banyak ini. Wala yamla'u jawfa ibni Adam, dan tidak akan memuaskan perut keinginannya manusia kecuali turab, maksudnya mati. Kematian baru itu akan merasakan kepuasan. Oleh karena itu fakir itu adalah bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala
ujian yang lebih besar daripada fakir adalah yang banyak orang gak lulus justru ada ketika dia dekat kaya. Di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW menceritakan ada 3 orang. 3 orang, yang satunya itu ada yang dalam keadaan maaf kulitnya baros, kena penyakit kulit, nggak punya apa-apa, penyakitnya kulit. Yang kedua, orang yang terkena penyakit bulu tidak bisa tumbuh di tubuhnya. Ada pernah tahu orang yang tidak bisa tumbuh bulu di tubuhnya? Jadi klimis nggak bisa tumbuh bulu di tubuhnya. Yang ketiga adalah orang yang terkena penyakit buta. 3-tiganya ini nggak punya apa-apa, sudah miskin dalam keadaan sakit dan dijauhi oleh manusia. Allah ingin menguji mereka, maka Allah mendatangkan malaikat untuk datang kepada mereka. Yang satu yang pernah penyakit kulit tanya, wahai fulan, apa yang kau inginkan? Aku ingin untuk disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dikasih kesembuhan. Lalu apa harta yang paling kau sukai? Aku suka onta, dikasih onta yang cepat beranak pinak. Yang kedua sama, yaitu orang yang nggak bisa tumbuh bulunya itu ditantangnya. Apa yang kau inginkan? Ya Allah sembuhkan aku menjadi manusia normal lagi. Apa yang kau inginkan? Harta yang aku inginkan adalah sapi. Aku suka melihara sapi. Dikasih sapi yang banyak beranak pinak. Orang yang ketiga buta kayak gitu juga, tanya ya, apa yang kau inginkan? Allah mengembalikan radallahu basari, Allah mengembalikan pandanganku. Harta yang kau inginkan apa? Kambing, aku suka pelihara kambing. Dia dari kambing yang beranak pinak. Sudah, satu orang punya lembah isinya ontanya dia semua. Satu orang punya lembah isinya sapinya dia semua. Jadi kaya nih. Yang satu punya lagi lembah isinya kambingnya dia semua. Akhirnya malaikat itu datang lagi ke orang pertama, dalam rupa keadaan penyakit kulit, datang ke orang itu. Fulan, aku ini orang yang sakit-sakitan, aku gak punya, boleh gak aku minta ontamu, berilah aku bekal, oh maaf, kebutuhan saya masih banyak. Biasanya ini banyak nih, al-hukuk katsira ya, masih banyak, anak butuh ini, butuh gitu, al-hukuk katsira, kebutuhan anak masih banyak. Maka si malaikat itu mengatakan, kayaknya aku kenal sama engkau. Kau ingat yang dulu sama keadaannya seperti aku gini, lalu Allah sembuhkan dan Allah berikan kau kekayaan. Maka orang ini, enggak, aku dapat ini dari orang kaya, mewarisi dari orang kaya ke orang kaya, hasil kerjaku sendiri. Maka malaikat itu mengatakan, kalau seandainya engkau berbohong, semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan yang sebelumnya. Datang ke orang yang sebelumnya rambutnya nggak ada semua, tanya, dalam keadaan seperti itu juga, bulan, aku nih orang nggak punya, aku nggak ada tumbuh rambut di tubuhku, bisa nggak kau beri aku satu sapimu untuk aku jadi jawabannya sama, masih banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh malaikat, semoga Allah mengembalikan kau pada keadaanmu sebelumnya. Lalu datang kepada orang yang sebelumnya buta. Dalam keadaan buta itu malaikat datang mengatakan, fulan, aku dalam keadaan buta dan seperti ini, bisakah kau memberikan aku kambingmu untuk aku, keadaanku susah ini. Kata orang ini, aku dulu keadaanku seperti engkau. Demi Allah, ambillah berapapun kambing yang kau mau, silakan. Berapapun kambing yang kau mau, ambillah silakan. Dan aku tidak akan protes. Meskipun kau habiskan semua, tidak ada masalah. Maka malaikat mengatakan, aku adalah malaikat yang diutus Allah Ta'ala untuk menguji kalian, kamu dan dua temanmu. Dua temanmu Allah murka kepada dia, dan engkau Allah ridha kepada dia. Lihat dari 3 orang ternyata yang selamat dengan waktu miskin ini semua mereka tiga-tiganya ahli ibadah. Ya, jadi yang selamat sama ujian kaya ternyata cuma 1. Waktu miskin selamat kabeh. Waktu kaya sih selamat cuma 1. Ya, selamat 1. Maka repot ya. Bagaimana kita bisa tahu kita ujian kita tuh selamat ketika kita kaya? Ya ketika kita miskin
kita nggak bakhil. Apa yang kita ada kita berikan, nggak bakhil. Sikapnya dia ketika dia tidak punya atau sama, nggak bakhil. Dan justru itu adalah bentuk rasa syukur pada Allah Ta'ala yang membuat kaya hartanya semakin kaya ya. La in syakartum la azidannakum ya. Bahkan sebetulnya kalau kita berpikir itu, apa sih yang kita inginkan di dunia ini? Kenapa kita harus jadi orang bakhil? Nabi itu mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu qutu yaumi fa kana ma haizat lahu dunya bi hadafiriha. Orang yang di pagi hari tubuhnya keadaannya aman, yakni nggak ada gangguan dari orang, aman. Lalu badannya sehat, dia punya makanan untuk hari itu. Kita hari ini dapat kayak gitu nggak? Ini dapat makan, ya sudah kan? Alhamdulillah sehat dalam keadaan aman. Kata Nabi apa? Berarti keadaan kita saat ini apa? Haizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka dia telah dikumpulkan kebaikan dunia, kenikmatan dunia dan isi-isinya. Kenikmatan dunia dan isi-isinya. Berarti kita ini sudah dikasih kenikmatan dunia dan isi-isinya. Sudah. Allah yang mengatakan, haizat dunya bihadzafiriha. Lalu Nabi juga Abdullah melanjutkan, kadzalika man lam yattafi' bi qalilil ilmi al-intifa'u fa huwa min al-intifa' bi katsiri ab'adi. Begitu juga orang yang, Masya Allah ya, panasnya Maduran ya, sumbernya. Enggak apa itu. Apa? Rumahnya Al-Kafto yang panas. Oh gitu, rumahnya Al-Kafto kata yang panas. Ya, Masya Allah. Sampai akhir di sini. Orang yang tidak bisa bermanfaat ilmu yang sedikit ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Yang ini gak diamalkan. Punya ilmu gak diamalkan. Maka orang yang seperti ini ketika banyak harta, ketika banyak ilmunya pun pasti akan lebih jauh untuk dia bisa bermanfaat ilmunya. Contoh, banyak orang tuh kayak gini. Dulu sebelum punya ilmu, wudu, basuh kuping, kumur-kumur, pakai hidung karena dipikir wajib. Begitu punya ilmu, ternyata sunnah. Tambah gak dilakukan, tambah tidak dilakukan. Dan ini aneh gitu kan ya. Seharusnya lebih bersemangat untuk melakukan. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, man istada ilman wa lam yastad lam yastad minallahi illa wahdi. Orang yang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh dan semakin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Kepingin tahu ilmu itu gimana sih? Nabi itu selalu doa adalah minta ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang kau ajarkan kepada aku. Wa 'allimni mimma yanfa'uni. Nah, hakala. Jazakallahu khair. Dan ajarkanlah aku apa yang bermanfaat kepada aku. Berarti ilmu itu yang penting itu adalah manfaatnya. Kalau punya ilmu nggak manfaat, naudzubillahi min dzalik. Dikatakan apa namanya? Termasuk yang paling diazab Allah Ta'ala adalah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmi. Orang alim yang Allah tidak beri manfaat dia dengan ilmunya. Maka orang seperti ini yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya justru bikin fitnah kepada orang. Ilmunya justru bikin halal bagaimana yang halal jadi haram, haram jadi halal ya. Nyari golkil ya. Kalau mau nyari pendapat golkil itu ya gampang aja ya. Ya banyak. Bisa, semua pendapat itu bisa ada. Tapi apa kayak gitu diamalkan? Apakah itu yang ditujukan untuk ilmu? Ilmu itu tujuannya adalah untuk al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka. Ilmu itu isinya adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cirinya orang yang punya ilmu adalah yang ilmu bermanfaat adalah ilmunya membawa dia takut kepada Allah, bukan ilmunya membawa dia semakin berani kepada Allah, semakin meremehkan urusan syariat, semakin gampangkan urusan syariat, justru dia akan semakin khawatir sama urusan syariat, justru dia akan semakin menjaga dengan urusan syariat. Itu punya manfaat. Kalau kita dapat ilmu kok tambah ngentengkan sama urusan syariat, tambah gampangkan sama urusan syariat, bahwa ini adalah ciri-ciri ilmu na'udzubillah, ilmu yang tidak bermanfaat, dan itu adalah yang paling berbahaya. Dikatakan oleh Faqih Syekh Ismail bin Utsman al-Yamani, alim ma ta'lam yu'allimka ma lam ta'lam. Ilmu yang bermanfaat itu juga adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang yang jadi manfaat. Makanya dikatakan ilmu itu ketika kita ajarkan, maka kita akan bertambah mendapatkan sesuatu yang lebih. Dikatakan ajarilah apa yang kamu tahu, maka engkau akan yu'allimkallahu ma lam ta'lam, maka Allah akan mengajari engkau apa yang kamu tidak tahu. Bertambah ilmunya, tanpa sadar ilmunya bertambah dengan apa yang dia ketahui. Amalkan ilmunya, diamalkan, diajari. Sebagian ulama dulu untuk supaya ilmunya manfaat itu diamalkan dulu ya. Kalau mengajar bab siwak seandainya lupa bawa siwak, nggak jadi ngajar bab siwak. Ngajar ya kita kadang ngajar yang ngajar bab sholat duha nggak sholat duha ya. Ngajar bab ini nggak sama ya. Ngajar bab zakat tapi bermain-main dengan zakat, bermain memanfaatkan dengan Allah dari kayak apa manfaat ilmunya, justru adalah ilmunya akan menjadi hujjah alaih na'udzubillah min dzalik wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.